Salam Nusantara, warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Dari dulu saya sangat sering berpikir ya, kenapa justru negara maju itu sangat-sangat malas dalam beragama, tidak peduli dengan agama. Mereka tidak mau tahu dengan agama. Kenapa? Tapi anehnya, justru saya melihat negara maju itu adalah negara yang paling humanis, ya, menghargai hak-hak perempuan, paling demokrasi, paling aman, paling nyaman, dan lain sebagainya. Kenapa? Tapi disclaimer dulu ya, sebelum saya lanjut. Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama ya, enggak. Disclaimer on ya. Semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya. Saya akan tampilkan sumbernya di sini. Jadi ini bukan opini saya pribadi, tapi ada sumber dan referensinya ya. Sebelum saya lanjut, kenapa justru negara maju itu tidak peduli dengan agama dan malas banget yang namanya beragama? Saya melihat ya, ada banyak orang di Konoha itu ya berpikir bahwa agama itu tidak berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Saya sangat sering menemukan orang-orang seperti ini. Emang ada korelasi antara kemajuan suatu bangsa dengan agama? Saya sangat sering mendapati orang-orang bertanya seperti ini. Dan saya luruskan di sini dulu ya, dikelarkan dulu ya, biar kita tidak gagal paham nanti apa yang saya jelaskan. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Apa alasannya? Karena agama itu ya langsung ke otak kita. Jadi banyak kebutuhan kita sehari-hari itu berdasarkan agama. Ada banyak pola pikir, cara berpikir, cara bertindak. Kebutuhan kita banyak dipengaruhi oleh agama. Jadi itu alasannya kenapa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi gini deh, biar lebih gampang dipahami ya. Ibarat komputer adalah sebuah negara misalnya. Ya, ibarat komputer, softwarenya itu adalah agama. Jadi kalau ada suatu negara nih, softwarenya itu adalah agama. Kalau negara tersebut morat-marit, hancur, konflik, SDM-nya tidak maju, maka periksalah agamanya. Periksalah softwarenya, periksa tradisi dalam beragama, apakah benar atau tidak. Nah, itu yang jadi korelasinya, itu hubungan antara agama dengan kemajuan suatu bangsa ya. Jadi sudah clear ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa negara maju itu, rata-rata negara maju itu tidak peduli dengan agama, malas banget yang namanya beragama. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena biasanya tapi atau umumnya justru agama itu mengajarkan kita untuk tidak bernaral dan tidak berpikir kritis. Justru agama itu mematikan nalar kita, mematikan pemikiran-pemikiran yang kritis. Nggak percaya? Nih, saya jelasin ya. Dalam kitab suci agama tertentu di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Dalam kitab suci agama tertentu di Konoha, dikisahkan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Bumi datar, Nabi bisa terbang, membelah lautan, masuk ke dalam perut paus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya data-data yang salah di kitab suci agama tertentu di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ini dihubungkan dengan sains ya, dengan penemuan-penemuan ilmiah, nggak ada hubungannya DNA manusia dengan tanah, nggak ada hubungannya, nggak nyambung, nggak sinkron. Kenapa zaman dulu banyak orang percaya ini di abad pertama, abad kedua, sama abad ketujuh misalnya? Kenapa? Karena sains belum semasif sekarang ini, ilmu pengetahuan belum semasif sekarang ini. Jadi kalau zaman sekarang ada orang percaya bahwa manusia berasal dari tanah, itu kan sungguh aneh ya, diketawain ya. Kalau kita mengatakan seperti ini di Barat, di Eropa, di negara-negara maju, kita tuh dikata-katain primitif ya kalau di negara maju. Dan kalau kita percaya ini dan kita pertanyakan ke pemuka agama misalnya guru kita misalnya, sebut saja namanya Pak Tat misalnya, Tat ya, ini bukan nama yang sebenarnya, Pak Tat. Sains kan mengatakan bahwa manusia itu tidak berasal dari tanah. Sains membuktikan bahwa DNA manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah. Lalu kenapa di kitab suci kita ada seperti itu? Maka pemuka agamanya akan mengatakan seperti ini.
Kamu sesat, kamu liberal, kamu murtad, kamu anak Dajjal, kamu saudaranya Dajjal, kamu istrinya Dajjal, kamu teman akrabnya Dajjal. Kamu salah pergaulan. Jadi justru di negara yang peduli dengan agama itu mematikan nalar. Ini kamu mematikan nalar namanya. Ya, katakan agama itu kan harus menghidupkan cara berpikir ya, agama akal. Agama akal itu kan harus berakal dulu ya, baru bertawakal. Nah, ini kan kebalik. Kalau kita mengkritisi, itu kan datanya salah. Maka kita akan disesatkan. Kamu sesat. Kamu liberal. Kamu sudah mulai melenceng dari agama. Dan ketika kita digituin sejak kecil, maka kita berpikir, ternyata berpikir kritis itu, bernalar itu, ya, berpikir secara logis itu nggak boleh ya. Dari kecil kita sudah didoktrin seperti itu. Ini kan ajaran yang dogmatis. Dan rata-rata agama di Konoha seperti itu, dogmatis. Cukup imani saja, nggak usah pertanyakan ya. Kalaupun manusia itu berasal dari tanah, imani saja, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak pertanyaannya. Kalau bumi itu datar di kitab suci dikatakan atau terhampar dan lain sebagainya, cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Ya, kalau Nabi itu bisa terbang bolak-balik ke surga misalnya, atau bisa terbang ke bulan misalnya, cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Nah, pemuka-pemuka agama di Konoha seperti itu rata-ratanya, cukup imani saja, mendogma, ya, mendoktrin masyarakat, sehingga masyarakat kita itu terdogma atau terdoktrin dan berpikirnya mati, ya, seperti disuntik mati, cara berpikirnya mati, dogmatis, sehingga masyarakat kita itu cara berpikirnya itu, mohon maaf ya, SDM-nya terbelakang. Ya, karena apa? Karena ini. Kalau kita misalnya mempertanyakan, nggak usah banyak pertanyaan, nggak usah banyak protes. Akalmu mah nggak akan sampai ke sana. Cukup imani saja. Ya, jangan banyak protes, imani saja. Kalau misalnya ada santriwati yang mengatakan, kok saya dibawa ke kamar, nggak usah banyak protes, imani saja. Nggak usah banyak protes. Kok baju saya dibuka, misalnya, nggak usah banyak protes, cukup imani saja. Kalau misalnya santriwati misalnya protes, kok saya dibawa ke Oyo, nggak usah banyak protes, imani saja. Jadi itulah faktor yang paling mempengaruhi kenapa masyarakat kita itu literasinya rendah, SDM-nya rendah, cara berpikir kritisnya sudah mati atau sudah dipotong sejak kecil. Ya, bahkan kalau di Konoha itu kalau ada orang yang berpikir kritis itu dianggap lain ya, kelainan. Kayaknya ini lain ya, kok anaknya ini nyeleneh ya pemikiran. Jadi di Konoha seperti itu, kalau ada orang yang berpikir kritis dianggap beda gitu, sesat gitu. Padahal kan kalau di Eropa biasa aja orang seperti itu. Nah, karena kita sudah tidak bisa berpikir kritis, ya cukup imani saja, nggak boleh protes, maka kita stuck di situ aja, ya, stuck jalan di tempat. Jadi dalam beragama kita itu masih level pertama, cukup imani saja, dogmatis. Ya, padahal beragama itu kan ada tingkat-tingkatannya, memahami, mengaplikasi, ya, evaluasi. Yang tertinggi adalah create ya. Jadi orang yang beragama itu sebenarnya harus berpikir kritis, yang create. Tapi kalau di Konoha orang yang beragama itu nggak boleh berpikir kritis, sudah dimatikan sejak kecil. Dan efeknya apa? Masyarakat kita tuh banyak yang, mohon maaf ya, jadi pembantu rumah tangga. Kalaupun kita keluar negeri itu jadi TKW, mohon maaf, jadi gembel-gembel di luar negeri, gembelnya orang lain. Kita mengekspor gembel-gembel ke luar negeri. Ya, mohon maaf, TKW, pembantu, banyak pengangguran, kuli. Ya, kita harus menerima itu. Karena apa? Karena prinsip masyarakat kita itu ya lebih baik membangun rumah ibadah daripada membangun pabrik. Masih seperti itu pemikiran kita, berorientasi pada pemikiran-pemikiran lebih baik kita membangun banyak rumah ibadah daripada pabrik. Sehingga apa? Sehingga banyak pengangguran, banyak yang TKW di luar negeri, jadi pembantu di luar negeri, jadi jongos di luar negeri. Karena apa? Karena cara berpikir kita seperti ini sudah didoktrin, dimatikan oleh agama.
cara berpikir yang dogmatis. Karena rata-rata negara maju itu kalau kita perhatikan ya, mereka itu adalah negara-negara yang kreasinya itu cukup tinggi. Coba perhatikan, mereka maju karena apa? Karena mereka bisa berpikir kritis, kreasi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkreasi kalau tidak berpikir kritis? Harus berpikir kritis dong, jangan dimatikan cara berpikir kritisnya. Negara maju seperti negara Finlandia, Norwegia, Amerika, China, Jepang dan lain sebagainya. Mereka kan bangsa-bangsa kreat kan. Maksudnya mereka menciptakan sesuatu yang baru. Kayak Jepang misalnya, mereka menciptakan mobil Toyota dan disebarkan ke seluruh dunia. Ya, Jepang memproduksi toa misalnya, ya, bangun bangunan-bangunan yang kokoh seperti penghalang tsunami dan sebagainya, dan ditiru oleh orang lain, diadopsi orang lain ya, bikin pabrik toa dan pasarnya Konoha. Mereka kaya raya. Ini kan namanya create ya, mengcreate, kreasi. Negara yang punya pemikiran-pemikiran kritis, create. Di Jepang juga banyak penemu, banyak ilmuwan ya. Di Eropa juga banyak ilmuwan, penemu. Di Konoha ada penemu, ilmuwan dan penemu. Tapi biasanya mereka ini sekolahnya di luar. Rata-rata mereka sekolahnya di luar. Kalau di Konoha, mengharapkan sekolah di Konoha jangan diharapkan guys. Amburadul. Jadi dengan berat hati saya mengatakan bahwa justru agama itu mematikan kreasi kita, ya, mematikan cara berpikir kita yang kreatif itu. Selain itu ada faktor lain, misalnya faktor psikologis dan filsafat misalnya. Yang pertama misalnya skeptis dan kritis terhadap agama. Ini yang pertama ya, dari faktor psikologi dan filsafat. Tapi di Konoha ya, orang yang belajar filsafat itu kan dimusuhi ya. Orang filsafat itu mah antek-antek barat. Belajar filsafat itu sesat. Padahal kan nggak juga ya. Jadi negara-negara maju itu biasanya memiliki literasi yang sangat tinggi, minat baca yang sangat tinggi, sehingga mereka adalah bangsa pembaca. Coba perhatikan, negara-negara maju itu mereka adalah bangsa pembaca. China, Jepang, Norwegia, Finlandia, semua negara-negara maju itu adalah negara pembaca. Jadi kalau kita menyodorkan agama kita ke orang itu ya, misalnya kita katakan, agama kita yang paling sempurna, agama yang punya akal, ya, masuk dong ke agama kita, login dong ke agama kita, kita jual agama di negara maju misalnya, maka mereka akan mengatakan seperti ini, coba masuk akalkan, lu kan ngomong agama lu masuk akal, coba masuk akalkan manusia berasal dari tanah, coba bantah dengan data yang ilmiah, bukan dengan asumsi pribadi atau opini-opini atau wacana-wacana. Harus pakai data. Maka kita terpental, nggak bisa menyebarkan atau menjual agama di negara maju, nggak bisa. Jadi dengan berhati saya mengatakan bahwa hanya SDM rendah yang paling cepat disusupi oleh ideologi-ideologi agama. Karena apa? Karena tidak berpikir kritis, tidak skeptis terhadap agama, ya, mudah kemakan dogmatis ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa di Eropa itu mereka itu tidak peduli dengan agama, malas beragama mereka itu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di Eropa itu ya, negara maju itu seperti saya katakan tadi itu minat baca mereka itu sangat kuat. Tapi di Konoha hanya 1 orang dari 1.000 orang yang rajin membaca. Bayangkan, hanya 1 orang dari 1.000 orang yang rajin membaca. Itu pun kadang dia salah artikan. Ya. Hanya 1 orang yang rajin membaca. Kalau saya kasih data di sini, belum tentu yang nonton video ini buka datanya. Nggak mau tahu. Karena apa? Karena minat baca kita itu sangat rendah. Itu menurut penelitian 1 orang dari 1.000 orang. Jadi kalau sebenarnya kalau kita rajin membaca, ya, bukan berarti saya mengatakan membaca itu hanya membaca kitab suci, enggak. Membaca buku yang lain ya, buku-buku semuanya random tentang filsafat, fisika, apa aja. Ya. Maka kita akan cepat majunya sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita cuma membaca 1 buku nih, misalnya kitab suci, itu aja kita baca, dan kita merasa bahwa kitab suci ini adalah kitab suci yang paling sempurna di dunia. Dari suci dari mana? Ya, sempurna dari mana? Kalau kita cuma membaca 1 doang,
Kalau kita membaca puluhan ribu kitab suci atau puluhan ribu buku, kita mengatakan kitab suci paling sempurna, nggak mungkin. Semua tidak masuk akal. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang rajin membaca, tapi saya dulu ya sangat suka yang namanya membaca buku. Karena apa? Karena saya kepo terhadap ilmu pengetahuan. Ya, sangat suka membaca ilmu pengetahuan. Selain itu, ada faktor lain, misalnya faktor individualisme dan otonomi pribadi. Ya, orang Barat itu sangat individualis ya, otonomi pribadi. Kita kan sebenarnya masyarakat yang yang berkelompok sebenarnya kita itu. Kita itu cenderung lebih mengedepankan kelompok kita daripada urusan pribadi. Ya. Saya melihat seperti itu. Selain itu, fokus pada kebahagiaan dan kualitas hidupnya, enggak fokus pada kitab suci agama lain gitu. Di review kitab suci agama lain, di review ya. Lagi khotbah nih di rumah ibadah, terus kita review kitab suci agama lain. Itu namanya kan bukan orang yang bahagia ya. Itu nyari follower itu. Selain itu, pengaruh filsafat sekuler juga berpengaruh ya, humanisme ya, keterbukaan terhadap pemikiran kritis ya. Faktor sejarah juga berpengaruh ya, sejarah seperti sejarah perang agama dan konflik. Jadi di Eropa itu ada pernah masa di mana terjadi perang agama, konflik karena agama, yaitu pada zaman kegelapan. Sehingga sejarah ini disejarahkan ke anak-anak keturunan mereka dan dibukukan, dituliskan, sehingga keturunan mereka belajar dari situ, dari sejarah itu. Ya, sejarah penindasan yang menggunakan agama ada banyak dulu di Eropa, sehingga orang-orang Eropa itu bodoh amat dengan agama, nggak mau tahu dengan agama. Ya, selain itu, pembentukan negara sekuler ini sangat berpengaruh juga. Sekuler ya, kebijakan pemerintah yang mendukung kebebasan beragama, peran agama dalam politik ya. Bukan seperti di Konoha ya, kita dipaksa beragama gitu di Konoha. Saya juga bingung ya, kenapa di Konoha dipaksa beragama ya. Emang negara bisa mengurusi surga neraka? Emang negara bisa mengurusi masyarakatnya masuk surga atau tidak? Emang negara bisa jadi sales agama gitu, sales surga? Sungguh lucu ya kalau negara mengurusi masalah agama. Katanya negara demokrasi, masa negara demokrasi mengurusi masalah agama? Negara demokrasi saya tahu itu sekulerkan antara agama dengan politik. Ya, kalau negara mengurusi agama, maka kita tidak akan berhenti dari yang namanya konflik ya. Semakin banyak toa di suatu negara ya, semakin banyak pula masalah. Itu kata orang bijak dari Eropa ya. Ya, semakin banyak toa di Konoha ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, di Konoha, maka semakin banyak permasalahan. Itu kata orang-orang bijak dari Barat ya. Selain itu, faktor sosial misalnya berpengaruh juga ya, ekonomi ya, peningkatan pendidikan dan kesadaran ilmiah. Di Konoha itu seharusnya saya akui bahwa pendidikan kita itu masih terbelakang, bahkan 180 tahun ya terbelakang dari negara maju menurut data. Salah satu yang mempengaruhi kenapa bisa seperti itu, karena sekolah-sekolah agama yang ada di Konoha itu yang mempengaruhi. Sekolah-sekolah agama yang di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya rata-rata mereka berpikirnya itu di abad pertama, di abad ke-7, kita makin ditarik ke abad ke-7, bukan malah tambah kritis cara berpikirnya, tapi malah ditarik ke zaman baheula ya, luar biasa. Jadi saya akan mengatakan bahwa semakin negara itu peduli dengan agama, maka akan sering konflik, ribut, masalah ya. Seperti kita ambil contoh misalnya negara-negara yang kental dengan nilai-nilai agama seperti Suriah, Afghanistan, Irak dan sebagainya. Berbeda jauh dengan negara-negara yang kurang peduli dengan agama seperti Swedia, ya, Denmark, Jepang, Prancis, Amerika dan lain sebagainya. Jadi sumbernya ini saya ambil dari Pew Research Center 2020 ya, terus dari Gallup International, dan saya akan memberikan datanya di sini. Ya. Jadi ini bukan
otoriter saya. Kalau misalnya marah-marah lah yang bikin sumbernya, jangan marah ke saya. Lagian ngapain marah-marah mulu sih, ya. Kebiasaan marah-marah mulu. Lalu solusinya apa? Saya tetap pada prinsip saya, ya. Dari dulu sampai sekarang, apa itu? Sekularisme. Walaupun kelihatannya agak mustahil kita menjadi negara sekularisme, tapi menurut saya pribadi, kalau kita tidak menjadi negara sekularisme, kalau nggak pecah-pecah beberapa negara, kita akan konflik seperti yang ada di Timur Tengah. Nggak percaya? Nanti kembali lagi 20 atau 30 tahun lagi ke channel ini. Buktikan apakah perkataan saya benar atau tidak. Ya, sekian video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.